Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dosen kami Bapak Asep Adismanto yang senantiasa dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai dengan nama Muhammad Jauhari bersama Bapak Muhammad Syauqi Mubarak dan Bapak Dani Muhammad. Pada kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendidikan Masa Khulafaur Rasyidin, yang nanti dalam penjabaran materinya saya sendiri Muhammad Jauhari yang pertama, kemudian nanti akan dilanjut oleh Bapak Dani Husni Zuama, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Syauqi Mubarak. Monggo Pak, dilanjut PPT-nya. Perumusan masalah, kenapa kami mengangkat tema ini, yaitu satu, bagaimana konsep dasar pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian apa landasan filosofi pendidikan pada masa tersebut, bagaimana sistem metode dan materi pendidikan, kemudian yang keempat adalah bagaimana peran khalifah dalam perkembangan pendidikan, yang kelima bagaimana relevansi pendidikan masa Khulafaur Rasyidin dengan pendidikan modern. Tujuan penulisan mengkaji sistem pendidikan masa Khulafaur Rasyidin secara mendalam, menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung, dan menghubungkan konsep pendidikan klasik dengan modern. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek jasmani, rohani, akal, dan akhlak berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah proses menyiapkan generasi muda untuk menjaga kehidupan sesuai nilai Islam. Dasar pendidikan yaitu kan dan pendidikan Islam telah membentuk Islamil atau yang sempurna, menyimbangkan dunia dan membangkitkan manusia. Sejarah Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 4 sahabat utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka berlangsung sekitar tahun 632-661 Masehi, dikenal sebagai masa paling dekat dengan ajaran Islam yang murni. Dan pada sistem pendidikan, secara struktur Khulafaur Rasyidin ini masih bersifat sederhana dan belum terlembagakan secara formal seperti sekolah pada masa sekarang. Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, sistem ini memiliki kekuatan utama pada nilai kedekatan antara guru dan murid, serta sumber ajaran. Ciri-ciri sistem pendidikan pada masa ini antara lain
Satu, non formal, pendidikan yang tidak diselenggarakan dalam bentuk institusi resmi dengan jenjang tertentu. Kemudian yang kedua adalah berbasis masjid, menjadi pusat utama kegiatan pendidikan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar, berdiskusi, bahkan sebagai pusat pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga adalah berorientasi akhlak. Fokus utama pendidikan adalah pembentukan karakter dan akhlak mulia. Yang keempat, berbasis Al-Quran dan hadis. Sumber utama pendidikan adalah Al-Quran dan hadis, sehingga materi yang diajarkan memiliki keaslian dan kebenaran yang terjamin. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan pada masa ini bersifat dinamis dan fleksibel. Meskipun istilah kurikulum belum dikenal secara formal, namun secara substansi, materi pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin sudah tersusun secara sistematis sesuai kebutuhan umat. Materi inti yang menjadi dasar utama dalam Islam yaitu Al-Quran. Peserta didik diajarkan membaca, menghafal, memahami, dan mengaji Al-Quran yang menjadi penghafal atau hafid. Kedua, yang berikutnya adalah hadis sebagai penjelas Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi inti, terdapat materi pendukung itu penting untuk manfaat administrasi dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, politik sosial. Selanjutnya, metode pembelajaran analisis mendalam. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode pembelajaran tentang analisis mendalam. Metode pembelajaran pada masa Khulafaur Rasyidin sangat efektif karena bersifat langsung, kontekstual, dan menyentuh aspek kepribadian peserta didik. Yang pertama adalah metode pembelajaran uswatun hasanah atau keteladanan. Metode ini merupakan metode yang paling utama para guru dan pemimpin menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dialog dan diskusi. Metode ini digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan memahami satu permasalahan secara mendalam. Diskusi sering dilakukan di masjid atau dalam forum musyawarah. Diskusi juga yang berkembang menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam sejak awal sudah mengakomodasi nalar kritis, bukan sekedar dogmatis. Yang ketiga adalah praktik langsung. Peserta didik diajak untuk langsung mempraktikkan ilmu yang dipelajari seperti dalam ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial, sehingga ilmu tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi langsung diaplikasikan. Yang keempat adalah hafalan dan pemahaman. Hafalan digunakan terutama dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, namun hafalan selalu diiringi dengan pemahaman seperti asbabun nuzul dan asbabul wurud agar tidak bersifat mekanis. Yang kelima, talaki atau belajar langsung dari guru. Metode ini menekankan interaksi langsung antara guru dan murid untuk menjamin keaslian ilmu karena adanya sanad, sehingga terjadi transfer ilmu yang autentik dan mendalam. Lembaga pendidikan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, lembaga pendidikan belum berbentuk formal seperti sekolah modern, tetapi sudah memiliki fungsi yang jelas dalam masyarakat. Yang pertama adalah masjid sebagai pusat peradaban. Masjid memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat belajar mengajar, tempat diskusi ilmiah, pusat pemerintahan, tempat pembinaan masyarakat.
Masjid menjadi simbol integrasi antara agama, pendidikan, dan sosial. Yang kedua adalah kutab. Kutab merupakan sarana literasi awal terutama dalam membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Kutab dapat dianggap sebagai cikal bakal pendidikan dalam Islam, setara dengan sekolah dasar saat ini. Yang ketiga adalah rumah sahabat dan ulama. Rumah para sahabat juga sering digunakan sebagai tempat belajar secara informal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa ini juga bersifat fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh beliau Bapak Muhammad Syauqi Mubarak. Kepada Bapak Muhammad Syauqi Mubarak kami persilakan. Eh, Terima kasih atas waktunya Pak Muhammad Muslim Jauhari. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu peran masing-masing khalifah pada pendidikan Islam di masanya masing-masing. Sebagai para pemimpin, para khalifah memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan. Adapun yang paling menonjol dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yaitu pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran yang tadinya masih berada di setiap sahabat atau setiap kata batul wahyi, para penulis wahyu akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Nah, sedangkan khalifah yang kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Peran yang paling signifikan dari beliau yaitu beliau mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terorganisir dengan mengirim guru-guru atau para sahabat yang pandai ke berbagai wilayah dan juga memperhatikan kesejahteraan para guru tersebut. Sedangkan khalifah yang ketiga yaitu sahabat Utsman bin Affan, peran yang paling signifikan dari beliau yaitu standarisasi mushaf Al-Quran menjadi satu bahasa yaitu bahasa Quraisy untuk menghindari perbedaan bacaan-bacaan sehingga pendidikan menjadi lebih seragam. Karena sebelumnya bacaan-bacaan Al-Quran itu antara kaum yang satu dengan yang lain ada beberapa perbedaan. Nah, sejak sahabat Utsman bin Affan ini, Al-Quran menjadi satu teks yang sama, tapi cara bacanya masih diperbolehkan sehingga ada istilah qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Selanjutnya, khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu. Beliau mendorong perkembangan pemikiran kritis dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Yang paling signifikan atau yang paling penting peran beliau yaitu tentang merumuskan eh, grammar bahasa Arab. Nah, grammar bahasa Arab ini sudah dirumuskan oleh beliau sejak beliau menjadi khalifah. Selanjutnya, keunggulan pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin itu berbasis nilai agama. Pendidikan pada masa itu sangat menekankan moral dan spiritualitas. Selanjutnya, pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin sangat kontekstual, yaitu sesuai dengan kebutuhan pada masanya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Yang ketiga, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin itu membentuk karakter yang kuat pada peserta didik. Yang terakhir, keunggulan dari pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin yaitu hubungan antara guru dan murid sangatlah dekat sehingga interaksi antara mereka itu sangat personal membuat pembelajaran semakin mendalam. Adapun kelemahan
pada pendidikan masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama yaitu belum terstruktur secara formal, artinya masih informal, tidak ada jenjang yang jelas dalam pendidikannya. Yang selanjutnya, fasilitas pada masa Khulafaur Rasyidin masih sangat terbatas. Sarana prasarana belum seperti sekarang, ada modul, meja, ruangan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, yang terakhir, kelemahannya yaitu ketergantungan pada guru. Nah, karena guru merupakan sosok sentral yang sangat dihormati dan sangat diakui keilmuannya. Relevansi pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin dengan pendidikan modern. Yang pertama, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin lebih menekankan pendidikan karakter. Artinya, karakter yang kuat itu merupakan tujuan utama pendidikan pada masa tersebut. Selanjutnya, contextual learning atau pembelajaran secara kontekstual. Jadi, pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin berbasis nilai, value based education, berbasis nilai, yaitu mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Nah, pendidikan atau relevansi yang ada antara pendidikan masa Khulafaur Rasyidin dengan pendidikan modern yang perlu dikombinasikan yaitu tiga hal tersebut, yaitu pendidikan karakter supaya karakter generasi masa sekarang sekuat eh, pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan. Kalau emang sekarang kebutuhannya itu eh, butuh pendidikan digital, ya harus kita kasih pelajaran tersebut. Selain itu juga jangan lupa, jangan sampai pendidikan di masa sekarang itu mengenyampingkan nilai. Oke, selanjutnya dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Muslim Jauhari dan yang saya lanjutkan, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin merupakan pendidikan yang telah dibangun oleh Nabi sebenarnya, dan beliau-beliau melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan melanjutkan pendidikan kepada masyarakat berlandaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Pendidikan masa Khulafaur Rasyidin juga memiliki karakteristik yang sederhana namun sangat efektif. Sistemnya bersifat non-formal dengan masjid sebagai pusat utama kegiatan pembelajaran. Meskipun belum memiliki struktur kelembagaan seperti pendidikan modern pada saat ini, proses pendidikan mampu berjalan secara optimal karena didukung oleh kedekatan antara guru dan peserta didik. Selain itu, materi pendidikan berfokus pada ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, serta didukung oleh ilmu bahasa dan administrasi. Metode pembelajarannya pun yang digunakan juga sangat beragam, seperti keteladanan, seperti yang disampaikan tadi Pak Muhammad Muslim Jauhari, diskusi, praktik langsung, serta hafalan yang disertai dengan pemahaman mendalam. Peran para khalifah juga sangat signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam pada masa masing-masing, seperti Abu Bakar berhasil mengkodifikasi Al-Quran, Sayyidina Umar mengirim para guru ke pelosok-pelosok dan memperhatikan kesejahteraannya. Sayyidina Utsman bin Affan berhasil untuk menyatukan Al-Quran dalam satu bahasa, yaitu bahasa aslinya, bahasa Quraisy, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil merumuskan ilmu grammar bahasa Arab. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, selanjutnya, berdasarkan bahasan tersebut,
Ada beberapa saran nih. Yang pertama, bagi dunia pendidikan modern. Nah, sistem pendidikan saat ini perlu mengadopsi nilai-nilai pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama dalam hal penanaman akhlak, keteladanan guru, dan integrasi antara ilmu dan nilai spiritual. Nah, bagi pendidik, para guru, para dosen, hendaknya tidak hanya berperan sebagai penyampai materi atau transfer ilmu, tetapi guru dan dosen itu harusnya juga sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan bagi para peserta didiknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Sedangkan bagi mahasiswa sendiri atau para pelajar, mereka diharapkan dapat meneladani semangat belajar para sahabat yang tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti selanjutnya, mohon perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sejarah pendidikan Islam, khususnya pada masa klasik, agar dapat ditemukan konsep-konsep pendidikan yang relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Nah, terima kasih. Semoga apa yang telah kita sampaikan tentang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ada manfaatnya, bisa kita ambil kebaikan-kebaikan yang telah kita bahas, dan kalau ada kesalahannya, sungguh itu karena keterbatasan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.